Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, di sini kita kedatangan tamu dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro yang memberikan kita edukasi bahaya edar gelap dan penyalahgunaan narkoba. Yuk kita simak. Kamu cintai sehat juga baik suksesanmu. Genggam tangan. Ayo tunjukkan siswa madrasah adalah siswa yang punya 5C: cerdas, cakap, cekatan, karakter religius, dan punya komitmen untuk mengajak kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Mudah-mudahan acara seminar ini berjalan lancar dan adik-adik bisa mengikuti dengan hikmat dan bisa mengambil pelajaran terbaik untuk dirimu, untuk keluargamu, dan untuk lingkungan. Terima kasih. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, seminar bahaya edar gelap dan penyalahgunaan narkoba MAN 1 Bojonegoro tahun 2022 secara resmi dinyatakan dibuka. Sekarang Pak Edi masuk ke materi. Tadi mau cetok kan materinya belum. Jadi gini, Pak, narkoba itu apa? Narkoba itu adalah singkatan. Ya, singkatan dari kata narkoba. Ya, narnya itu apa? Narkotika, pinter. Lah, narkotika itu apa? Narkotika itu narkoba. Ya iya, balik meneh. Narkotika itu adalah zat atau obat, baik itu berupa tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis, ya, yang dapat merubah kesadaran seseorang, mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri, bahkan menghilangkan rasa nyeri itu sendiri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Itu yang disebut dengan narkotika. Lah itu apa Pak narkotika itu contohnya? Tadi Pak disebutkan yaitu sabu, ada heroin, ada ganja. Itu ya itu termasuk apa? Narkotika. Ya, termasuk narkotika. Nah, sudah ditulis? Sudah. Nah, terus kemudian Pak Hadi sampaikan, Pak, terus bagaimana hukumannya orang yang menggunakan narkotika golongan 1 seperti sabu, ganja, heroin? Nah, ini Pak Hadi bukan nakut-nakutin ya. Di dalam ya undang-undang itu diatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika golongan 1, ya kan, maka dia itu ya bisa dipidana paling singkat 4 tahun penjara. Itu paling singkat. Nah, makanya hukumannya itu nggak main-main. Bahkan Bapak Presiden itu sudah mau warning. Tahu warning nggak? Sudah mengingatkan
setiap aparatur negara, TNI dan Polri yang ketahuan menggunakan narkotika golongan 1 bisa dipecat, gak main-main, pecat. Jadi bukan berarti Pak Polisi ini kalau pegang sabu, pakai sabu terus nggak akan dipecat, ya. Hukumannya, sanksinya lebih berat, dipecat, wis di penjara, dipecat, bisa kok pekerjaan. Ya, nah, terus kemudian kalau adik-adik ini yang menggunakan, nah ini ada beberapa sekolah termasuk mungkin juga di MAN ini sudah ada komitmennya. Ya, barang siapa yang menggunakan narkotika golongan 1 maka akan dikeluarkan dari sekolah. Iya apa enggak? Iya kan? Dikeluarkan. Makanya jangan main-main dan jangan mencoba-coba, ya, nggak boleh. Ya, jadi nggak usah, boleh kenal tapi nggak boleh sayang. Wes apa-apa. Kayak cewek itu sayang. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya apa? Narko. Ko-nya itu apa? Psikotropika. Dek, psikotropika itu apa? Hah? Ada yang tahu psikotropika itu apa? Psikotropika itu adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis, ya, yang dia itu berkhasiat, ya, secara aktif, ya, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat merubah. Ingat, kalau narkotika dia ini adalah merubah aktivitas mental dan perilaku seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Itu yang disebut dengan apa? Psikotropika, ya. Jadi zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat merubah aktivitas mental dan perilaku seseorang. Contohnya apa? Ada rohypnol, magadon, valium, madreg, heavy five. Nah, kalau ini jenis-jenis ekstasinya, ya, pil-pilnya kayak gitu. Nah, Pak, dari tadi itu, ya, membahas narkotika itu, narkotika psikotropika itu dia itu apakah ada manfaatnya, Pak? Nah, kira-kira narkotika itu ada manfaatnya enggak? Narkoba itu ada manfaatnya enggak? Hah? Ada. Ada. Apa manfaatnya? Hah? Vitamin. Lah kok enak yang ngomong vitamin? Ayo, apa? Manfaatnya apa? Narkoba itu manfaatnya apa? Hah? Digunakan dalam pengobatan. Walah, pinter ya. Ini ada yang pinter, Pak Edi. Jadi narkoba itu ada sebagian yang dimanfaatkan untuk pengobatan, betul, untuk medis. Contohnya apa? Bius. Nah, ini sing cowok-cowok ini wis tahu dibius, makanya ngomong bius, ya. Nah, ya enggak, semuanya sudah pernah merasakan bius, ya. Nah, loh, kamu belum? Berarti orang sunat ini. Hah? Jenengmu apa? Hah? 2K. Nah, Dwi. Dapa apa sapa jenengmu? Lah, iki kok mah ngomong jere nggodhek ngene. Apakah belum ini ada yang belum pernah menggunakan
obat bius, dia bilang godek katanya. Belum Pak, berarti orang sunat deh. Ya, karena setiap ada yang sunat zaman sekarang pasti menggunakan obat bius. Nah, obat bius itu termasuk ada kandungannya narkotika. Tapi ingat, bukan berarti sabu, ganja, heroin itu sebagai obat bius, enggak. Jadi yang golongan 1 ini tidak pernah ada manfaatnya dan tidak pernah digunakan dalam pengobatan, ya. Karena yang digunakan itu adalah yang tertentu, ya, yang kandungannya itu ya tidak begitu tinggi, ya. Nah, terus kemudian di sini itu tadi yang narkotika, ya. Nah, terus berikutnya sekarang setelah narkotika tinggal banyak. Apa? Setelah psikotropika tinggal banyak. Banyak apa? Bahan adiktif. Lah, bahan adiktif itu apa Pak Hadi? Ada yang tahu? Bahan adiktif atau zat adiktif. Pernah dengar ya? Zat adiktif, ya. Jadi bahan adiktif itu adalah bahan atau zat. Namanya bahan, ya. Bukan narkotika, ingat ya, bukan narkotika dan juga bukan psikotropika yang hanya dapat menimbulkan apa? Kecanduan. Contohnya apa? Kafein, pinter. Berarti yang mengandung kafein itu apa? Kopi, teh. Terus ada lagi yang mengandung nikotin. Apa itu? Rokok. Nah, rokok, ya, itu mengandung nikotin. Nah, Pak, berarti kalau perokok dan peminum kopi termasuk juga pengguna narkoba apa tidak? Loh, kok bisa tidak? Kan narkoba bahannya adalah bahan adiktif. Ayo, gimana? Bahan adiktif contohnya adalah rokok, kopi, teh. Berarti sampean pengguna narkoba tidak? Iya. Iya. Berarti nanti habis ini ditangkap, ya. Lah kan habis pakai narkoba. Nah, jadi begini. Khusus bahan adiktif atau zat adiktif, ya, masih kurang satu loh, ya. Jadi ada nikotin, kafein dan mengandung alkohol. Ini juga termasuk zat adiktif. Yang mengandung alkohol contohnya apa? Arak, tuak. Nah, itu, ya. Nah, makanya ya, zat adiktif ini diatur di dalam apa? Perda, peraturan daerah. Makanya misalkan ada orang jualan arak, jualan tuak. Contohnya gini, di Tuban itu jualan tuak dibolehkan apa tidak? Lah kalau di Bojonegoro piye Duk? Nah, karena Tuban kebanyakan tua, terus Bojonegoro kan tua. Kan itu udah gimana? Udah tradisi. Iya. Sudah budaya. Betul, ya. Jadi di Tuban itu jual tuak dibolehkan karena sudah menjadi budaya. Makanya itu diatur di dalam perda. Perda masing-masing daerah itu enggak sama. Perdane Bojonegoro dengan peraturan daerah Tuban itu berbeda. Di Bojonegoro jual tuak tangkep Pak polisi dan bisa dipidana. Ya. Tapi kalau di Tuban nggak ditangkap Pak, karena di sana udah menjadi budaya. Ya ini nggak boleh, kita protes juga, ya.
Karena masing-masing Indonesia ini kan aneka ragam. Kayak di Papua itu ya, itu juga punya budaya sendiri. Mereka kalau ada upacara adat apa itu juga biasa menggunakan minuman-minuman beralkohol. Ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sana punya perda sendiri ya, seperti itu. Satu, jangan mau menerima pemberian ya orang yang tidak dikenal, baik itu berupa permen, makanan, minuman atau barang. Artinya apa? Jangan mudah dititipin atau diberi sesuatu sama orang yang nggak dikenal. Takutnya itu adalah narkoba ya. Kemudian yang kedua, jangan mau dititipin barang benda oleh orang yang tidak dikenal ya. Kemudian jangan mau disuruh mengambil barang dari atau kepada orang yang tidak dikenal dengan iming-iming hadiah atau uang ya. 4, jangan mau dijemput diajak jalan-jalan rekreasi bermain dengan orang yang tidak dikenal. Ini hati-hati ya. Kemudian katakan tidak bila ditawar narkoba, patuhi nasihat orang tua dan guru. Mohon maaf, mayoritas yang ditangkap Pak Hadi dibawa ke Polres, orang tuanya itu nggak tahu anaknya kemana. Berarti apa? Dia pergi nggak pamit. Kemudian patuhi nasihat orang tua dan guru, tingkatkan iman dan takwa ya. Memang satu-satunya yang dapat mencegah kita supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba adalah apa? Iman dan takwa. Wah, menarik sekali bukan? Edukasi dari Bapak Satres Narkoba Polres Bojonegoro mengenai bahaya edar gelap dan penyalahgunaan narkoba. Say no to drugs, say yes to prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.